Maka syarat yang pertama yang diinginkan oleh Al-Quran, ketika iman telah sampai dalam jiwa kita, maka hadirkan keyakinan dalam jiwa, jangan pernah muncul keraguan sedikit pun pada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling dahsyat, saat masuk surga, dia diperkenankan menggandeng bapak ibu yang telah melahirkannya, bapak yang telah bekerja keras untuknya, istri yang mendampingi selama hidupnya, dan anak keturunan yang telah hadir dari kehidupan rumah tangganya. Semuanya akan dipimpin orang ini masuk ke dalam surga. Bukan surga biasa, tapi surga yang paling tinggi, dan disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga. Amalan ini tersebut isyarat dalam Al-Quran. Setidaknya orang-orang yang beriman itu mesti memenuhi dua syarat utama seperti tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Syarat itu yang coba kita akan bahas di pertemuan malam hari ini, dan mudah-mudahan keluar dari masjid ini, selesai di pertemuan ini, kita semua mendapatkan 5 hal yang dijanjikan insyaallah. Tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu. 1. Orang-orang yang beriman itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti mengaktualisasikan, menerjemahkan, mengamalkan pengertian iman itu sesuai dengan yang dimaksudkan Al-Quran. Karena ada orang-orang yang mengatakan saya beriman, tapi tidak mengamalkan pengertian imannya seperti pengertian yang diinginkan Al-Quran. Apa pengertian iman yang diinginkan oleh Al-Quran? Satu kalimat saja yang dimaksudkan iman dalam Al-Quran, bahkan ditetapkan dalam kaidah bahasa Arab, la yuzkarul imanu illa bima'nal yaqini bila syakkin. Tidak disebutkan kalimat iman bahkan dalam Al-Quran kecuali mengandung arti keyakinan tanpa ragu. Yakin, jangan ragu. Yakin, tidak boleh ragu. Karena itu ketika disebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, maka kalimatnya disandingkan dengan kalimat yakin tanpa ragu. Al-Baqarah ayat yang kedua sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa hudal lil muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ketika Allah membuka dengan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang yakin pada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya, bagaimana dia bisa yakin itu? Kata Allah, la raiba fi, jangan pernah ragu. Al-yaqin bila syak, mesti yakin, jangan pernah ragu sedikit pun. Kata Allah beriman pada Al-Quran, yakin, jangan ragu. Kata Allah beriman pada seluruh perintahku, yakin ya Allah tanpa ragu. Kata Allah beriman pada semua larangan-laranganku, yakin ya Allah tanpa ragu. Jadi ketika Allah mengatakan kalian beriman, jadi orang-orang beriman, maka syarat yang pertama yang diinginkan oleh Al-Quran, ketika iman telah sampai dalam jiwa kita, maka hadirkan keyakinan dalam jiwa, jangan pernah muncul keraguan sedikit pun pada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Fokus. Tapi ternyata keyakinan tanpa ragu ini tidak pernah kemudian hadir dalam kehidupan, kecuali kaidahnya jika seseorang ingin yakin dengan imannya, mesti iman itu kaidahnya harus sampai kepada hatinya, bukan hanya hadir di lisannya. Karena yakin itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Makanya orang sering mengatakan, sudah mantap belum hatimu menerima lamarannya? Sudah mantap belum hatimu menerima pinangannya? Dari mata turun ke hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Hati. Catat, bikin status. Yakin itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Karena itu ketika ada orang Arab Badui, dia mengatakan beriman kepada Allah dengan lisannya, langsung turun penolakan dari Allah dan mengatakan itu baru di lisanmu. Buka Quran surah ke-49 ayat ke-14. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab Badui pada saat itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amanna, kami telah beriman sempurna. Amanna, kalimatnya menggunakan fi'il madhi.
Fi'il madhi kalau dalam ilmu bahasa nahwu, ilmu bahasa Arab, di nahwu menunjukkan pada makna yang lampau. Tapi dalam ilmu balaghah menunjukkan makna ta'kid, taukid. Orang itu ingin mengatakan, ya Rasulullah, saya sampaikan pada Anda, saya yakinkan dengan taukid, kami telah beriman. Nabi diam, karena perkara iman, perkara hati, Nabi menunjuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun kemudian jawaban dari Allah. Perhatikan kalimatnya. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad, kalian belum serius imannya. Kalian belum sempurna imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan aslamna, kami baru masuk Islam. Kami baru berislam. Karena syarat berislam pertama kali mengucapkan kalimat iman di lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ketika Anda mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka ini syarat Islam yang pertama kali, mengeluarkan kalimat iman di lisannya. Diproklamirkan, disampaikan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya kata Allah, kalimat itu baru sampai di lisan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara imannya yang di lisan itu belum dimasukkan ke dalam hatinya. Karena kaidah iman tadi al-yaqinu bila syakin. Harus yakin tanpa ragu. Kalau cuma di lisan, keyakinan itu nggak akan muncul. Harus dimasukkan ke dalam jiwa kita. Sampaikan dalam hati kita. Karena itulah kalau imannya sampai ke dalam hati, maka iman ini nantinya akan membimbing semua tubuh kita untuk beramal sesuai dengan petunjuk imannya. Jadi kalau ada iman dalam jiwa kita, di lisan dimasukkan ke dalam hati, nanti iman yang dalam hati ini akan membimbing seluruh tubuh kita. Mata kita akan dibimbing menggunakan iman, telinga kita dibimbing menggunakan iman, lisan kita dibimbing menggunakan iman, tangan kita dibimbing menggunakan iman, sampai ke kaki kita. Karena itu, Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, bin Ibrahim, bin Al-Mughirah, bin Al-Bardizbah, Al-Ju'fi, Al-Bukhari, Al-Khurasani, Al-Uzbekistani mengarang sebuah kitab yang disebut dengan Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba ulangi. Disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari berisi 97 pembahasan. Jadi di Sahih Al-Bukhari itu ada 97 pembahasan, 97 kitab. Bab yang keduanya setelah kitab Badul Wahyi disebut dengan Kitabul Iman. Beliau membuka kalimat Kitabul Iman, berisi 57 hadis. Beliau sampaikan di pembukaannya, Al-imanu qaulun wa amalun. Al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu pertama diucapkan dengan lisan, tembus ke dalam hati, dari hati ini akan dibimbing menjadi amalan dalam kehidupan. Karena itu ketika Allah menyebutkan fungsi tubuh kita, sebelum disebutkan fungsi tubuhnya, maka disebutkan kalimat imannya. Contoh, Quran surah ke-24 An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kita punya mata. Apa fungsi mata? Melihat. Bagus. Tapi ternyata kambing pun melihat. Ternyata elang pun melihat. Dan mata elang lebih tajam dibandingkan kita. Elang naik ke atas udara, di atas Surabaya, anak ayam kelihatan. Anda naik pakai Garuda, di atas langit Surabaya, Anda sendiri tak nampak. Tapi celakanya mata elang tidak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hei, jangan cepat mengikuti apa yang tidak engkau tahu ilmunya. Sungguh pendengaranmu, pandanganmu, matamu, dan apa yang kau fikirkan satu saat akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mata ini dihisap, maka dibimbing oleh iman kita. Bagaimana cara mata ini melihat supaya hisapnya ringan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah kalimat imannya sebelum kalimat fungsi matanya. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki. Ini yang membedakan mata kita dengan mata kambing. Ini yang membedakan mata kita dengan mata elang. Ini yang membedakan mata kita dengan mata binatang. Wa kullil mu'minina
Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang telah memiliki iman dalam jiwanya, yaghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Kalau yang dilihatnya tak baik menurut imannya, maka palingkan ke arah yang diperkenankan oleh Allah. Ghaddul basar bukan tak boleh lihat. Ghaddul basar itu lihat yang baik menurut imanmu. Kalau tak baik kata imanmu, maka palingkan ke arah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan juga begitu, Bu. Wa qul lil mu'minati, ayat 31 ya. Dan katakan pada perempuan-perempuan yang punya iman dalam jiwanya, yaghdudna min absarihinna, maka imannya akan membimbing matanya untuk melihat yang baik-baik saja. Jikalau mata kita ini benar-benar dibimbing iman, ada iman dalam jiwa kita, maka mustahil mata ini akan dipakai melihat yang tidak baik. Gambar-gambar yang tidak baik lewat. Buka handphone, lihat Facebook, ada aurat terbuka, palingkan. Bahkan kata Al-Quran di Quran surah ketiga, ayat 133, paling kanan sebelah atas di mushaf, wari'u ila maghfirah. Ada orang yang bergegas langsung istighfar, mengoreksi dirinya. Ada sara'a, ada sa'a, itu beda. Anda mau Jumatan kalimatnya pakai sa'a. Quran surah ke-62, ayat ke-9, paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Tapi ketika diminta istighfar pakai sara'a, wasari'u. Tuh. Kalau dilihat mushaf terjemahannya sama. Jika sudah diseru di hari Jumat, segeralah Anda untuk bersiap-siap menunaikan Jumat. Ali Imran 133, bersegeralah untuk istighfar. Kenapa yang satu menggunakan sara'a, yang kedua menggunakan sa'a? Terjemahannya sama. Kalau menggunakan sa'a, fas'au, itu artinya bersegera tapi dengan bersiap-siap sebelumnya. Makanya ketika dipanggil Jumat, adzan Jumat jam 11:30. Ayo bergegas, tapi siap-siap dulu. Dari jam 11, siap-siap dulu. Ada yang dari jam 10, mandi dulu. Pakai minyak wangi dulu. Siap-siap incar saf pertama. Itulah Jumat fas'au. Tapi kalau Anda berbuat maksiat kemudian istighfar, kata Allah seketika berbuat maksiat, seketika istighfar. Jangan menyiapkan istighfar di tempat dan waktu berbeda. Siang berbuat maksiat, entarlah nunggu tahajud istighfarnya sambil malam hari khusyuk. Tiba-tiba asar meninggal. Maksiat di malam hari, segera tobat di malam hari, jangan tunggu subuh. Tiba-tiba di waktu fajar sebelum masuk ke subuh, wafat. Karena itu kalimatnya menggunakan wasari'u. Ada orang matanya tak sengaja dia lihat ke dalam handphone, tiba-tiba muncul gambar yang tidak bagus untuk dipandang. Padahal Anda memalingkan saja, imannya sudah bagus, pertanda ada iman dalam jiwanya. Gambar tak bagus, lewat. Iman ada. Tapi ada orang yang imannya begitu kuat, saat dipalingkan, istighfar keluar dari lisannya. Astagfirullahaladzim. Itu mantap. Yang bahaya, memang istighfar, tapi mata tak berpaling. Astagfirullah. Ustaz. Astagfirullah. Salah ini. Salah, tapi tetap dilihat. Ini yang sering terjadi nih. Lewat jalan ada videotron, aurat dibuka, astagfirullah. Istighfar kok enggak noleh. Kesempatan pertama. Mata. Berapa kali mata ini berbuat maksiat? Jadi kita koreksi sampai malam ini, kalau iman kita benar, barangkali itu yang tidak membuat diri kita jauh dari kebahagiaan. Barangkali itu yang membuat diri kita itu jadi jauh dari rahmat Allah. Barangkali itu yang membuat diri kita itu, mohon maaf, belum siap bekal kita untuk ke surga. Allah sudah berikan setengah kunci surga. Kenapa tidak gunakan dengan kebaikan? Kenapa kita tidak manfaatkan untuk menggunakan kunci itu, menata hidup kita dengan baik? Siapa yang ingin ke surga boleh angkat tangan. Masya Allah. Boleh turunkan lagi. Yang surganya Firdaus boleh angkat tangan. Masya Allah. Yang ingin dengan Rasulullah SAW di surga boleh angkat tangan. Masya Allah. Silakan turunkan. Yang tak punya dosa boleh angkat tangan. Yang dosanya kecil boleh angkat tangan.
Yang agak banyak boleh angkat tangan. Saking banyaknya tak bisa angkat tangan. Tapi kan ini aneh teman-teman. Dosa banyak, ingin ke surga, Firdaus lagi. Jadi kita itu memang sadar, ada bekal yang belum kita kumpulkan. Pertanyaannya status iman kita sampai malam ini ada di mana? Itu baru mata. Mata turun ke lisan. Sebelum lisan disebutkan fungsinya, disebutkan juga kalimat imannya. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaum min qaum. Ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaghtab ba'dukum ba'da. Sebelum disebutkan fungsi lisannya untuk berbicara, maka turun kalimat imannya dulu. Kata Allah, hei orang-orang yang telah beriman, kalau imannya sudah masuk ke dalam jiwamu, sudah tertanam dalam kolbumu, maka iman itu akan membimbing lisanmu untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela dalam lisan. Jangan saling mencela. Hai kipi, beda kunut saling mencela. Satu kunut, yang satu enggak kunut. Sibuk saling mencela. Akhirnya masjidnya kosong. Yang salah itu kan yang enggak sholat subuh. Beda bismillah, satu jahar, satu sir. Yang satu kencang, yang satu silent. Ribut, ada yang saling mencela. Yang sepakat itu kan yang kalau enggak sholat itu yang salah. 70 hadis tentang bismillah, 4 cara bacanya. Bisa disirkan, bisa dijaharkan, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa rakaat pertama dibaca jahar, selanjutnya tidak. Ada 70 hadis, Nabi mencontohkan. Kenapa kemudian kita sibuk saling mencela satu dengan yang lainnya? Saya pernah tugas di Saudi, ditugaskan pemerintah kita jadi pemandu haji, petugas. Tahun 2010. Tiba-tiba masuk Isya, imamnya saya masih ingat Syekh Syudes waktu itu. Begitu kemudian beliau mengatakan istau, siap semua. Mulai takbir Allahu Akbar, nggak ada masalah. Begitu mulai Al-Fatihah, bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Samping saya langsung komentarnya, iki imamnya Muhammadiyah ya. Masya Allah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Pimpinannya Syekh Sudes. Anda bayangkan. Jadi kalau iman melekat pada jiwa kita, bertanya bagus, belajar istimewa, tapi mencela tidak. Makanya saya sering katakan kalau ada orang belajar Al-Quran, belajar sunnah, pulang dari pengajian rajin mencela, patut ditanya Al-Quran mana yang Anda pelajari, sunnah mana yang Anda pelajari. Karena mustahil kalau iman sudah sampai ke jiwa kita, maka iman akan membimbing ilmu dengan adab dan kemuliaan. La yaghtab ba'dukum ba'da. Sebelum kalimat ini muncul, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang punya iman, imanmu tidak akan dipakai untuk menggosipkan orang lain, menggibahkan orang lain. Ini kan aneh. Katanya beriman, katanya mukmin, katanya mukminah, bukan hanya mendengarkan gosip, tapi membuat acara tentang gosip dan dinikmati. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti akhi itu tuh. Kalau tiap hari gosipnya luar biasa. Itu namanya gibah. Ustaz itu kan di Al-Quran. Bagaimana dengan Nabi? Kencang, ketat. Iman disebutkan pertama kali. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa yang merasa beriman pada Allah dan merasa akan dihisab di hari kiamat, maka lisannya hanya akan digunakan berkata yang baik-baik saja. Kalau ia tak mampu, diam. Jadi kalau iman ini hadir dalam jiwa kita, begitu akan berkata kalimat baik yang dicari. Mustahil akan menemukan kalimat yang kotor karena iman hadir dalam jiwanya. Dan iman itu mustahil akan mengarahkan pada keburukan, mustahil. Pasti baik. Antum kenal Al-Hasan cucunya Nabi? Kenal, bagus. Cuman di Surabaya ada yang kenal dengan Al-Hasan cucu Nabi di Al-Irsyad. Tapi masih agak lumayan. Saya tadi pagi di Bandung, di Sabuga. Dari jam 10:30 sampai jam 11:30, hampir jam 12. Ada yang kenal Fir'aun. Ibu-ibu. Ibu kenal Fir'aun? Kenal, katanya. Di sini Al-Hasan. Taib. Al-Hasan itu diantara yang akhlaknya mulia. Banyak menyebutkan mirip-mirip dengan Rasulullah SAW. Akhlaknya, kecintaannya pada Al-Quran, bahkan di wajahnya.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Punya anak diberi nama dengan nama datuknya Muhammad. Dalam masa fitnah jalan-jalan, napaktilah saat beliau diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke orang awali. Kalau Anda di Madinah, kemudian Anda masuk dari Babus Salam, keluar kemudian di Baqi. Begitu keluar di pintu Baqi itu melewati makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, keluar dari situ, Anda akan temukan Babu Jibril, di depannya dulu semuanya adalah pintu itu langsung berhadapan dengan rumahnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Anda keluar dari pintu itu, di depan situ 5 meter itu pintu itu mengarahkan pada rumahnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda tarik garis lurus ke arah Baqi, miring sedikit ke kanan arah Awali. Itulah tempat Nabi suka mengajak sore-sore 2 cucunya Al-Hasan dan Al-Husain untuk jalan-jalan mencari susu di sore hari. Napaktilah sepeninggal Nabi dalam masa fitnah kubra, beliau berjalan dengan putranya dicaci maki di perjalanan. Kamu begini, dicaci maki habis. Bukan satu huruf, bukan satu kalimat, satu buku dikumpulkan. Beliau menyimak dengan tenangnya. Fantalaqa, maka orang itu pergi. Faqala ibnuhu, maka anaknya Muhammad berkata pada bapaknya, ya abati lima lam tarud. Ada abi, ada buya, ada abati, beda. Abi panggilan hormat, hormat kita kepada orang tua. Buya panggilan sayang, sayang kita kepada ayah kita, atau sayang kepada sosok tertentu, walaupun dia bukan ayah kita, tapi kita menyayanginya karena keistimewaan yang melekat pada dirinya. Bisa ilmu, bisa akhlak. Buya Hamka bukan ayah kita, tapi keilmuan dan akhlaknya kita menyayanginya. Kalau Anda gabungkan buya dengan abi, maka kalimatnya berubah menjadi abati. Dalam Al-Quran kalimat ini sering disebutkan. Ismail kepada Ibrahim, ya abati. Quran surah 37 ayat 102 sampai 109. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata anaknya kepada bapaknya, ya abati lima lam tarud. Pak, kenapa bapak nggak balas? Kenapa bapak nggak klarifikasi? Saya tidak seperti yang kamu kira. Kamu pun tidak sebaik yang kamu ucapkan. Kenapa bapak nggak balas? Perhatikan apa yang dijawab oleh Al-Hasan. Allahu Akbar. Wa ana la adri kaifa arud. Ya abati lima lam tarud, Pak. Demi hormat dan sayang nanda pada bapak, kenapa nggak dibalas? Kenapa nggak diklarifikasi? Kata Al-Hasan, wala adri kaifa arud. Bapak tuh nggak tahu bagaimana cara balasnya. Dicari-cari ke dalam jiwanya, kalimat apa yang pantas diucapkan, nggak ketemu, Pak, Bu. Dicari hanya untuk mengatakan saya tidak seperti yang kamu katakan. Takut menyakiti orang itu. Hanya untuk mengatakan kamu pun tidak lebih baik daripada yang kamu katakan. Takut salah ucap. Bapak nggak tahu bagaimana cara balasnya. Cucu Nabi SAW, pemuda penghulu ahli surga. Surga ada jaminannya. Dijaga dalam kebaikan dengan Qur'annya. Akhlaknya mulia seperti datuknya. Ketika dicaci maki bahkan dengan satu buku pun beliau tak sanggup membalas karena tidak menemukan kosakata dalam jiwanya. Anda siapa? Cucu Nabi bukan. Sahabat Nabi bukan. Tetangga Nabi bukan. Surga belum ada jaminan. Orang baru sekedar menyampaikan pendapatnya pada kita. Dengan satu huruf pun Anda lantas membalasnya dengan satu buku kepadanya. Dan Anda mengharapkan surga Firdaus. Iman yang sampai ke dalam lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cuma 2 pilihannya, berkata yang baik atau diam. Iman yang sampai ke tangan, iman yang sampai ke kaki, ketika dipakai beraktivitas, maka dia akan terjauh dari pekerjaan yang haram. Perhatikan, saya ingin berikan gambaran kepada Anda. Pertama, buka Quran surah kedua ayat 168. Lalu bandingkan dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 172. Saya tuliskan. Maaf, yang belakang kelihatan ini? Oh, kelihatan, Masya Allah. Di sini belum, sana kelihatan. Luar biasa. Belum ditulis, sudah kelihatan. Iman yang kuat. Ya. Ibu di bawah kelihatan, Bu? Oh iya. Ya. Gak ngelihat ke apa-apa, Bu ya. Yang penting hati kita tersambung ya. Quran surah kedua ayat 168, sebelah kanan di mushaf bawah.
Yang ini Quran surah kedua ayat 172. Sebelah kiri agak ke atas di mushaf. Fokus ini. Ini ayat tentang mencari nafkah. Tentang bekerja. Bekerja itu akan menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, menggerakkan pikiran untuk mengonsep dan dieksekusi dalam kehidupan. Ketika Allah membuat hukum universal agar semua manusia bekerja untuk kenyamanan hidupnya di dunia, maka kalimatnya menggunakan an-nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Nas. Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu. Nas. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya ayyuhan nas. Perhatikan kalimatnya nas. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Disebutkan kalimat halalnya. Kemudian tayyiba. Fokus. Hei semua manusia. Ya. Disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Harfun nida. Linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Huruf untuk memanggil. Baik yang dekat, yang menengah ataupun jauh. Ayyuha. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada taukid. Haknya hak tanbih. Taukid menguatkan, hak mengingatkan. Hei semua manusia. Saya ingatkan hak. Saya tegaskan ayyu, semuanya, baik yang dekat, menengah ataupun yang jauh dariku. Perhatikan, aku sampaikan, kulu mimma fil ardi. Silakan kalian bekerja. Silakan cari makan. Ini bahasa balaghah. Kalau di ilmu balaghah namanya dzikrul ba'di yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Kalau di bahasa Indonesia ada namanya sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Lawannya sinekdok totem pro parte. Disebutkan keseluruhan, lawannya sebagian. Indonesia dalam Piala Dunia usia 20 tahun akan mengalahkan Malaysia. Apakah semua orang Indonesia main bola dengan semua orang Malaysia? Sebagian. Sebagian. Garuda akan bertarung melawan harimau Malaya. Apakah Garuda bertarung dengan harimau? Garuda di atas, harimau di bawah. Aum, gak ketemu. Sebagian sinekdok pas prototo. Kulu, cari makan. Kalau bahasa kita, mau kemana ayah? Mencari sesuap nasi. Kan yang dicari bukan sesuap. Nyari sebakul, nyari buat rumah, nyari buat pakaian, nyari buat motor, nyari buat mobil, nyari buat peci, nyari buat kendaraan. Sinekdok pas prototo. Kata Allah, silakan bekerja, cari makan untuk hidup, cari kenyamanan. Mimma fil ardi, dari sebagian tempat yang engkau bisa jangkau di bumi. Silakan yang orang Surabaya cari sekitaran Surabaya. Tak ketemu, cari keluar dari Surabaya. Sampai merantau, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Papua, ada yang ke Kalimantan. Silakan, sepanjang engkau bisa jangkau tempatmu di bumi itu. Tapi ingat, bekerjalah dengan cara yang halal untuk mendapatkan rizki yang terbaik. Halalan thayyiban. Semua manusia. Kata Allah, jangan melanggar hukum. Apakah korupsi itu hanya boleh berlaku bagi kalangan tertentu saja? Tidak. Semua manusia, baik beriman, tak beriman, jangan korupsi. Beriman, tak beriman, jangan nyogok. Beriman, tak beriman, jangan mencuri. Halal, tempuh dengan cara yang legal. Thayyib, dari yang legal itu supaya engkau sehat, cari yang kau butuhkan yang bermanfaat. Jadi kalau bapak, ibu misalnya bekerja, bapak dapat uang 5.000, ingin beli makanan, kata Allah, thayyiba, jangan semua yang diinginkan mesti dibeli. Mana yang dibutuhkan itu yang dikonsumsi. Kalau pola makannya begini, sehat hidup kita. Kalau pola hidupnya begini, tenang hidup kita. Tapi yang paling menarik, ketika kalimatnya dipindahkan ke Al-Baqarah ayat 172. Ini dia. Dan diganti kalimat nas yang menggunakan alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayyuhan nas. Nasnya kemudian dibuang, diganti menjadi alladzina amanu. Kalimat kulunya masih ada. Yang ini ya ayyuhan nasu kulu, yang ini ya ayyuhan ladzina amanu kulu, yang ini mimma fil ardi halalan thayyiba, yang ini menarik. Ya ayyuhal ladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang dahsyat ketika disebutkan kalimat imannya alladzina amanu, kalimat halalnya dibuang.
Lalu kalimat thayyibnya dijamakan, bentuknya jamak. Min thayyibati thayyibat, bentuknya jamak. Lalu diganti oleh Allah dengan kemudahan, ma razaqnakum. Hei orang-orang yang telah beriman kepadaku, kata Allah, silakan kalian bekerja. Aku akan mudahkan dalam pekerjaan itu dengan rizki yang akan aku percepat untuk engkau dapatkan. Kalau sudah dapat itu, aku akan tambah berkahnya dari orang-orang biasa. Pertanyaannya, ya Allah, kenapa untuk orang beriman kalimat halalnya dibuang, sementara untuk annas kalimat halalnya dimunculkan? Kata para pakar tafsir, kenapa kalimat halalnya dibuang? Karena orang beriman itu sudah otomatis imannya akan membimbing ia pada yang halal. Karena itu nggak disebutkan lagi. Karena itu mustahil ada orang beriman melangkahkan kakinya ke tempat yang haram, mustahil. Kalau ada orang beriman menyentuh tangannya dengan tangannya yang haram, mustahil. Nggak akan ada orang beriman melangkahkan kakinya ke tempat yang haram. Mustahil orang beriman menyentuh dengan tangannya yang haram. Proyek haram nggak akan disentuh. Tempat yang haram nggak akan dituju dengan kakinya. Kenapa? Karena ada iman dalam jiwanya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasriqul mu'min indama yasriq fa huwa mu'min. Nggak akan pernah terjadi, mustahil ada orang beriman itu mencuri, korupsi, menyogok. Saat dia menyogok itu, saat dia akan korupsi itu, masih ada iman dalam jiwanya. Maksudnya iman dia itu akan menghambat dia berbuat maksiat. Anda bekerja di kantor sebagai pimpinan, pengawas. Tiba-tiba datang bawahan minta tanda tangan. Pak, ini ada proyek Pak, tolong ditanda tangan. Anda lihat. Kenapa begini? Ini kan gak sesuai ketentuan. Iya Pak, gak sesuai. Cuman fee-nya sesuai Pak. Fee-nya 100 juta. Maaf ya, saya ini orang beriman. Saya jadi beriman. Mustahil akan dipakai maksiat. Ditelunjuk beriman. Mustahil dipakai maksiat. Ambil kembali, perbaiki. Iman. Datang lagi orang itu. Pak, sudah diperbaiki. Kok masih sama? Mana perbaikannya? Fee-nya diperbaiki Pak. Dari 100 juta jadi 1 miliar. Saya sudah katakan pada Anda, saya ini orang beriman, mustahil berbuat maksiat. Tapi tunggu, saya istikharah dulu. Tak ada pilihan. Jadi saya ingin katakan pada kita bagian pertama, kenapa kebanyakan orang-orang saat ini yang mengaku beriman dirinya, di KTP-nya tertulis Muslim, dia seorang Muslim, ditanya dia beriman, dia mengatakan beriman, tapi juga dalam imannya itu belum mampu membimbing dia untuk berbuat amal soleh. Ini artinya ada yang tidak sampai di kalimat lisan pada imannya kepada jiwanya. Belum sampai iman ke hatinya. Karena itu syarat yang kedua, kita agak cepat. Syarat yang kedua, timbul pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana caranya memasukkan iman itu ke dalam hati? Supaya saat iman itu tertanam di dalam jiwa kita, maka ia akan membimbing kita untuk mengerjakan kebaikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka ini bagian yang kedua yang Allah langsung jawab dalam Al-Quran. Bagian pertama, harus beriman yakin tanpa ragu. Yang kedua, kalau sudah yakin tertanam dalam jiwa, maka kerjakan syarat yang kedua ini. Syarat kedua inilah yang menjadikan iman kita sampai ke dalam jiwa, sampai kita merasa yakin tanpa ragu. Yuk kita mulai. 2. Jika ada yang menginginkan imannya sampai ke dalam jiwanya, sehingga dia punya keyakinan tanpa ragu, kalau sudah yakin tanpa ragu, maka semua perintah Allah hanya diucapkan dengan lisannya dengan kalimat yang pendek. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, siap taat. Laksanakan ya Allah. Laksanakan ya Allah. Siap ya Allah. Puasa, siap ya Allah. Salat, siap ya Allah. Tahajud, siap ya Allah. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena dia yakin tanpa ragu dalam setiap apa yang Allah perintahkan pasti ada kemuliaan untuk kehidupannya. Cara yang kedua, jika Anda ingin cepat menanamkan iman dalam jiwa dan punya keyakinan tanpa ragu, maka rumusnya dalam Al-Quran selalu berlatih untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dilatih dengan takwa. Karena itu setiap disebutkan kalimat iman, seringkali disandingkan dengan kalimat takwa. Kita ambil satu ayat puasa, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min
qablikum la'allakum tattaqun. Takwa. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3 dibuka dengan kalimat takwa yang ayat 2-nya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa itu? Ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman bersanding dengan takwa. Iman disandingkan dengan takwa. Jadi kalau ingin iman kita sampai ke dalam jiwa kita, maka tingkatkanlah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ketiga ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iman disandingkan dengan takwa. Ya Allah, saya ingin meningkatkan takwa supaya iman saya kuat, supaya sampai ke jiwa saya. Maka bagaimana cara saya meningkatkan takwa itu? Maka disebutkanlah kalimat takwa dengan semua turunannya 115 kali dalam Al-Quran. Awas, ini bahasannya ini agak detail ya. Tolong fokus baik-baik. Kita sampai jam berapa? Oh, Masya Allah. Siap. Siap. Ya. Bapak mau sampai jam 11? Boleh. Saya setengah 10 pulang. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Lihat. Nanti kita, ini belum selesai, masih ada 2 bab lagi nih. Ya. Satu babnya 1 jam. Fokus. Kalau kita ingin sampai pada derajat iman yang mantap, tertanam dalam jiwa, maka tingkatkan takwa. Sehingga derajat kita akan naik dari sekedar mukminin menjadi muttaqin. Bagaimana mencapai derajat takwa ini? Maka cari setiap kalimat takwa dalam Al-Quran, maka Anda akan temukan petunjuk meningkatkan takwa itu. Setidaknya ditemukan sebanyak 115 kali. Rahasia cepatnya, setiap ada kalimat takwa, itu pasti setelah atau sebelumnya akan ditemukan perintah untuk beramal soleh. Lihat urutannya. Iman, takwa, kemudian amal soleh. Kalau Anda imannya ingin kuat, maka tingkatkan takwa. Bagaimana meningkatkan takwa? Kerjakan amal soleh. Bahkan kadang-kadang oleh Allah di-bypass. Takwanya kemudian ditutup, iman dan amal solehnya disandingkan. Begitu menyebutkan kalimat iman, amal solehnya muncul. Buka Quran surah 103. Walas innal insana lafi illalladzina amanu iman wa amilus salihat. Takwanya ditutup. Buka Quran surah kedua ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Iman, amal soleh, takwanya ditutup. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, hei, kalau imanmu ingin mantap, perbanyak amal soleh. Ketika engkau perbanyak amal soleh, maka statusmu akan naik, bukan sekadar mukmin yang beriman, tapi muttaqin. Hamba-hamba Allah yang banyak mengoleksi amal soleh dalam hidupnya. Karena itulah Al-Imam Al-Bukhari, ketika membuat Kitabul Iman, menyusun caranya dari Nabi SAW, maka beliau memberikan petunjuk 57 hadis. Dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Saya sarankan begini nih kepada jamaah. Kalau kita ingin belajar petunjuk sunnah Nabi, paling gampang cari kitab hadis. Dibagi 4. Kalau Anda ingin belajar tentang bimbingan Nabi terkait fikih. Fikih saja. Cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, cara zakat yang benar, maka cari kitab Sunan namanya. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasar rumusan fikih. Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ad-Darimi, Sunan dan seterusnya. Sunan. Kalau Anda ingin cari kitab hadis yang berdasarkan periwayat hadisnya, Abu Bakar As-Siddiq berapa hadis? Sayyidah Aisyah berapa hadis? Ibnu Abbas berapa hadis? Maksudnya saya ingin meneladani kehidupan mereka. Ibnu Abbas seorang penuntut ilmu, maka saya ingin belajar seperti Ibnu Abbas. Mana hadis-hadisnya? Abu Bakar seorang selain khalifah, juga seorang pengusaha sukses. Saya ingin menempuh kehidupan seperti Abu Bakar. Mana hadis-hadis yang beliau kumpulkan? Maka cari kitab namanya kitab Musnad. Musnad, kitab hadis yang disusun berdasarkan periwayatnya atau sanadnya. Yang paling populer Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Anda ingin mencari hadis dengan urutan yang sangat kompleks, babnya banyak. Saya ini pengen sekaligus belajar tentang fikihnya. Saya pengen belajar tentang muamalahnya, bisnisnya, imarah bab pemerintahannya, kitab orang sakit, kitab tentang bagaimana menuntut ilmu. Maka cari kitab namanya kitab Al-Jami'. Al-Jami'
Yang paling populer ada dua, yaitu karangan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dikenal dengan Sahihain. Dua-duanya disebut kitab Jami'. Ahli Quran itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dia kemudian dihisab di hari kiamat, perhatikan cara Allah memuliakannya. Turun Quran surah 35 Fatir ayat 33, paling kiri agak sedikit ke atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Orang ahli Quran itu akan mulai masuk lewat surga Aden. Yuhallawna fiha min asawir. Sebelum masuk akan diberikan perhiasan dulu. Tangannya akan dihiasi gelang-gelang emas untuk membedakan dengan yang bukan ahli Quran. Walibasuhum fiha kharir. Dan pakaiannya itu Masya Allah akan terbuat dari sutra. At-Tirmidzi nomor hadis 2015. Wa yulbasu ilaihi tajul karamah. Dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Untuk membedakan dengan yang bukan ahli Quran. Lalu dipanggil orang tuanya. Kalau dia memfasilitasi anak itu untuk menghafal Quran. Maka dipakaikan di tangan anak itu mahkota untuk kedua orang tuanya. Di hadapan seluruh penduduk langit dan bumi. Wa yulbasu ilaihi libasal karamah. Maka dipakaikan kemudian pakaian kehormatan. Qurannya mengatakan, ya Allah, zidhu, ya Allah, tambahkan kepada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fa yulbasu ilaihi libasal karamah. Maka dipakaikan di tubuhnya pakaian kehormatan, pakaian kemuliaan. Maka apa yang terjadi setelah itu? Allahu Akbar. Diminta anak ini menggandeng bapak ibunya. Menggandeng pasangannya. Kalau perempuan menggandeng suaminya. Kalau laki-laki menggandeng istrinya. Lalu kemudian memimpin keluarga besarnya. Anaknya, cucunya. Sepanjang mereka beriman semua dan beramal soleh. Muncullah Quran surah ke-13 Ar-Ra'du ayat 23-24. Pembukanya sama dengan surah Fatir ayat 33. Jannatu adnin yadkhulunaha. Di Fatir, Jannatu adnin yadkhulunaha di Ar-Ra'du. Di surah Ar-Ra'du, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Allah wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dia akan dipertontonkan pada seluruh penduduk langit dan bumi. Masuk ke setiap pintu surga. Dan malaikat menyambut di setiap pintu surga. Mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat. Anda saat di dunia telah sabar belajar Quran. Anda di dunia sabar menghafal Quran. Sekarang silakan nikmati semua kenikmatan di surga yang telah disiapkan untuk Anda. Fa ni'ma uqbadar. Tingkat paling tinggi. Maka saat dia akan masuk ke surga, dia diminta membacakan Quran yang ia biasa bacakan saat di dunia. Faqra waqar fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Hei ahli Quran, bacakan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia, maka akhir bacaanmu itu disitulah tempat tinggalmu. Maka di situ banyak terjadi penyesalan. Ada yang baca sampai ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Begitu sampai situ selesai di situ. Ada kawannya sampai 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Naik lagi. Ketika dibacakan, naik. Semakin tinggi, semakin indah surganya. Ada yang 1 juz lebih tinggi lagi. 10 juz lebih tinggi lagi. Yang 30 juz itu yang paling tinggi. Nggak bisa ditukar. Ya Allah, boleh nggak dari An-Nas dulu? Yang paling tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Maka dari itu perhatikan canda orang-orang Palestina. Anak-anak yang banyak sebagian orang menangisi mereka. Yang mengatakan kasihan anak Palestina. Banyak orang tidak tahu ternyata mereka dimuliakan oleh Allah. Dan kita yang harus mengevaluasi diri. Jangan-jangan kita yang patut dikasihani. Mereka yang makan roti dibagi 16 potong. Mereka yang mencari air yang kadang-kadang telah diracun itu. Ternyata mereka adalah produk penghafal Quran nomor 1 di dunia. Dari sejak kecil mereka menghafal Quran. Dari sejak kecil mereka didekatkan dengan Al-Quran. Dan perhatikan canda mereka ketika bercanda dengan teman-temannya. Kalau sudah ada yang 30 juz, maka mereka akan bercanda kepada yang 20 juz, 15 juz, 25 juz, 5 juz. Kata yang 30 juz, nanti kalau saya sudah di atas, kamu saya dadahin di bawah ya. Anda sudah sampai kemana? Duhai Anda siapa yang sedang membanggakan diri? Yang bercita-cita masuk surga Firdaus. Berapa amal yang telah dikumpulkan sampai malam hari ini? Berapa yang telah kita siapkan? Dan berita baiknya, Alhamdulillah di Indonesia sekarang, banyak 34 provinsi, hampir seluruh daerah, sekarang sedang berlomba menjadi ahli Al-Quran. Kalau Anda tidak memulai, maka Anda terlambat. Anda tertinggal. Saya mendapati satu keluarga Pak. Suaminya bekerja serabutan. Hanya kuli bangunan, kata manusia biasa. Istrinya mengambil kayu-kayu di sawah. Anda kalau datang dimuliakan oleh beliau.
Ikan diberikan, makanan diberikan, kumpul. Seakan-akan nggak ada yang tidak ada. Dan ketika ditanya, istrinya akan berkata istrinya, Alhamdulillah, Allah kasih rezeki banyak sama Abi. Sebulan bisa dapat 500.000. 500.000 yang bagi Anda cukup dengan pulsa saja. 500.000 yang bagi Anda cukup dengan pakaian saja. Bagi orang ini, keluarga ini banyak. Ternyata istrinya hafal Quran 7 riwayat. Suaminya yang kuli bangunan itu sudah hafal Quran 30 juz. Anak-anaknya semua hafal Quran 30 juz. Anak kecil sekarang hafal Quran. 4 tahun hafal Quran. Kami ada murid belajar di Bekasi sekarang. 7 tahun hafal Quran dengan nomornya, dengan posisinya, dengan ayatnya, dengan temanya. 5 tahun hafal Quran, buta mata. 64 tahun sudah memulai menghafal Quran. Bahkan mereka maghribnya jam 5.30, jam 5 sudah di masjid. Ada yang berusaha menghafal Quran tinggal 30 hari, menjauh dari keluarganya. Jadi kalau Anda tidak mulai, Anda tertinggal. Anak kecil usia 5 tahun, maghrib masih setengah jam, sudah datang ke masjid untuk sholat berjamaah, menghafal Quran, tinggal sampai isya, belajar sampai setengah 9, pulang ke rumah. Sementara dia belum balik. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, pengen masuk surga Firdaus. Sampai malam hari ini pun untuk baca Quran masih belum punya waktu. Berapa lama lagi waktu yang Anda butuhkan untuk mendekat kepada Allah? Berapa lama lagi? Nasihat saya, kalau Anda tak mampu berlomba dengan orang soleh, meningkatkan amal baik, sebaiknya segera berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, istighfar. Tingkat maksiat semakin tinggi, godaan semakin kuat. Kalau amalan tidak pernah meningkat, kapan lahirnya kita berdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan dapatnya kita kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu takwa disebutkan 115 kali, tapi nafsu pun disebutkan 115 kali. Tuh, takwa 115 kali. Nafsu, sumber keburukan disebutkan 115 kali. Nafsu itu sumber keburukan. Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Takwa 115 kali, nafsu 115 kali. Jadi kalau Anda ingin jadi baik dengan takwa, maka akan dihambat oleh nafsu, sama persis. Yang membisikkan takwa malaikat disebutkan 88 kali di Quran. Yang membisikkan nafsu setan disebutkan 88 kali. Di setiap kita akan terus mengerjakan kebaikan, maka akan ada setan berusaha menghambat kita mengerjakan itu. Maka carilah amalan yang paling tinggi untuk bisa menguatkan iman dan menepikan godaan-godaan setan. Nah sekarang saya mau tanya, insya Allah siap menghafal Quran? Gini, jangan bayangkan penghafal Quran itu disebut penghafal kalau sudah 30 juz, belum tentu. Yang ingin Allah lihat pada diri kita, bukan jumlah hafalannya, tapi keseriusan kita untuk menghafalkannya. Makanya di Al-Quran, patokan penghafal Quran itu bukan 30 juznya. Tapi bagaimana ayat yang dihafalkan membimbing dia berubah jadi orang baik. Buka Quran surah 35 ayat 32. Ini bagian terakhir saya dan nanti saya tutup. Insya Allah memberikan gambaran singkat untuk bisa menghafalkan dengan mudah. Perhatikan kalimatnya. Thumma awrathnal kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kemudian kami akan wariskan Al-Quran untuk mudah dihafalkan oleh sementara golongan hamba-hamba kami. Cuman sayang, ada yang hafal bahkan sampai 30 juz cuman zalim. Banyak berbuat maksiat. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lihat sini, gelas ini menampung air untuk minum. Gayung menampung air untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Zalim. Ada orang hafal Quran tapi tidak menempatkan ayat sesuai dengan fungsinya. Dia hafal surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan hanya Allah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Sudah jadi keimanan kita. Kita menghormati keyakinan orang lain, tapi kita kuatkan keimanan kita. Tapi kok dia bisa mengatakan semua agama sama? Menuju pada Tuhan yang sama. Caranya beda-beda. Hafal surat Al-Ikhlas, tapi tidak mengamalkan aslinya. Tidak mengamalkan isinya. Faminhum zalimun li nafsi. Hafal ayat wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta, masih berdusta. Hafal ayat as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma, jangan mencuri, jangan korupsi, daripada dipakai yang jelek potong tangannya, masih mencuri juga. Zalim. Ada yang muktasid, hafal belum bisa berbuat baik, paket hemat untuk dirinya saja, mojok-mojok, kedekat tiang, ngulang-ngulang hafalan, akhi jadi imam ya, belum mau.
Ahli ngajar ya belum bisa. Untuk dirinya saja. Tapi yang ketiga, ada yang 30 juz, ada yang 15 juz, ada yang 5 juz. Tapi setiap juz yang ia hafalkan, membimbing dia untuk berubah lebih baik. Maka bahasa Qur'annya bukan talatina juz'a, tapi sabikum bil khairati biiznillah. Ada orang berusaha menghafal Quran, setiap ayat yang ia hafalkan cepat membimbing dia untuk berubah jadi baik. Jadi ketika Anda ingin menghafal Quran, kata Allah, yang penting niatnya yang sempurna dan keinginan untuk beramal soleh. Bagaimana cara cepatnya? Ada 3 cara. 1, saya cepat. Terdapat di Quran surah 96 ayat 1. Jadi cara menghafal Quran langsung dari Al-Quran. Ini bukan metode, tapi petunjuk Allah. Quran surah 96 ayat 1. 2, Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Bunyi ayatnya semua sama. Ketiga, ini puncak yang paling tinggi. Quran surah 75 ayat 16 sampai 18. Setelah ini baru saya ajarkan, kita simulasi sebentar. Paling cuma butuh waktu 5 menit saja. Saya ingin tunjukkan betapa kita punya kemampuan. Dan kita akan lihat selama ini kemana saja. Ternyata dalam 5 menit kita bisa hafal 5 ayat dengan nomor, dengan halaman, dengan posisi. Dan itu sangat mudah. 1, fokus. Ada pesan dalam Al-Quran, surah Al-Alaq, surah 96 ayat 1. Kalau Anda ingin cepat dimudahkan menghafal Quran, maka niatkan semua hafalan itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tepikan semua hal-hal yang menyertai kita. Keinginan-keinginan dunia. Termasuk keinginan jadi hafid. Simpan saja. Terserah Allah. Mau jadi hafid, mau bukan. Yang penting saya menghafal. Yang penting menghafal. Pernah ada seorang nenek datang pada saya, Ustaz tolong doakan anak saya jadi hafid. Saya bilang, Bu, gampang. Ganti langsung saja namanya menjadi hafid. Nah ini canda. Tapi maksudnya, perhatikan kalimatnya. Nabi itu kedatangan malaikat menyamar. Mengatakan kepada beliau, Iqra. Iqra, baca. Apa jawab Nabi? Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Nabi bisa mengatakan, ma qara'tu, saya nggak bisa baca. Tapi beliau memilih menggunakan ada taukid pakai ba. Ma kalau bertemu dengan ba, fungsinya taukid. Ma'ana biqari. Ba dengan laisa, taukid. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ma'ana biqarid, saya benar-benar gak bisa baca, gak bisa. Sampai 3 kali. Tapi ketika disempurnakan ayatnya, lihat kalimatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca karena Allah. Bukan karena engkau tak pernah belajar untuk membaca. Bukan karena engkau tak pernah sekolah. Bukan karena engkau tak pernah belajar pada seorang guru. Lakukan karena Allah yang pernah menciptakanmu. Bagi Allah yang menciptakan saja begitu mudah, apalagi membuat kamu mudah mengikuti bacaan. Ayat ini kata para ulama adalah inti daripada kita mendekat kepada Al-Quran. Kalau niat kita ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin dimuliakan Allah, maka Allah akan mempermudah apa yang kita kerjakan dalam hafalan kita. 1, ikhlas. 2, agak cepat. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Yang kedua, mesti yakin jangan ragu bahwa menghafal Quran itu mudah. Yakin jangan ragu bahwa menghafal Quran itu mudah. Orang Arab kalau ingin meyakinkan sesuatu dia tambah lam di depannya. Ustaz Adi Hidayat ya'ti ila jami al-irsyad. Ustaz Adi Hidayat akan datang ke Masjid Al-Irsyad. Masa sih? Huwa layati. Lanya pendek, layati. Akan datang insyaallah. Masih belum yakin, tambah kod litahqiq. Laqad ya'ti. Akan datang insyaallah. Walaupun terlambat, datang. Datang, bismillah. Maka kalau ada lam dengan kod disatukan, ini artinya ada orang-orang yang kadang-kadang banyak ragunya, mesti diyakinkan. Dan ayat ini dibuka dengan kalimat laqad. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah, hei, kamu harus yakin, jangan pernah ragu. Aku telah mudahkan Al-Quran semudah-mudahnya untuk dihafalkan. Cuman syaratnya jangan ragu. Harus yakin. Saya ulang. Yakin Al-Quran mudah? Yakin Al-Quran mudah? Yakin Al-Quran mudah? Harus yakin. Jangan pernah ragu. Yakin, yakin, yakin. Begitu lihat mushaf, oh tebal juga ya. Mulai ragu. Alif, Lam, Mim. Masih yakin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Masih yakin.
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain. Mulai lagu. Satu ayatnya panjang amat sampai satu halaman. Begitu Anda mendapatkan keraguan, langsung tepis. Yakin, mudah. Yakin, mudah. Itu rumusnya kata Quran. Di begitu digoda, susah nih. Yakin, ragu. Jangan ragu. Mudah, 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 mudah. Cara cepatnya. Jelas? Baik. Awas, awas, awas. Ketika Allah menyebutkan kemudahan menggunakan alif lam. Tapi ketika mengajak kita untuk menghafal menggunakan mim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, pakai alif lam. Hurufnya pakai zal, da. Tapi ketika mengajak kita menghafal dirubah pakai mim, zalnya menjadi dal, mudzakir. Alif lam menunjukkan pada proses, mim menunjukkan kepada orang. Jadi menghafal Quran itu mudah, yang susah orangnya. Orangnya. Buktinya anak kecil bisa, orang dewasa bisa, yang melihat bisa, tak melihat bisa. Jadi kalau ada yang sulit menghafal Quran, bukan Qurannya, orangnya yang susah. Zal dengan dal, sulit mana mengucapkannya? Zal satu atau dal dua? Satu atau dua? Yang sulit itu yang kedua, dal, harful infijar. Kalau zal, harful rakhwah. Tapi kalau dal, disebut harful infijar. Mesti diledakkan dari dalam. Ada kol-kolah, 5 huruf. To, ba, jim, dal, kutbu jadin. Dal, dari dalam. Makanya yang susah orangnya. Kenapa susah? Karena di dalamnya belum selesai faktor internal. Ada yang ragu, ada yang pesimis. 5 ayat mudah, begitu ayat ke-6 kok susah. Temannya berkata, Pak, kan saya bilang faktor U. Bukan usia, usaha. Itu poinnya. Terakhir yang ketiga. Karena itu ditutup dengan kalimat Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18. Ini rahasia tercepatnya. Ini rahasia tercepatnya. Nabi sedang membaca Quran, menghafalkan dengan cepat di lisannya. Tiba-tiba turun ayat ini. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Allahu akbar. Kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak usah cepat-cepat melafadzkan lisanmu untuk menghafalkan Quran dengan segera. Penyakit penghafal Quran kalau ingin cepat hafal diucapkan dengan cepat. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Allah, enggak usah cepat-cepat. Saya akan berikan sebuah amalan petunjuk, kata Allah, yang kalau kamu kerjakan cukup dibacakan sekali langsung saya tanamkan Quran dalam jiwamu. Kalau Nabi malaikat yang bacakan, Nabi langsung hafal, tinggal diikuti. Kalau kita kerjakan amalan yang serupa dengan Nabi pernah mengerjakannya, ikuti petunjuknya, maka guru bacakan, langsung Allah tanamkan dalam jiwa kita. Langsung kita bisa hafal. Seperti Al-Imam Al-Bukhari, ketika talaqi Al-Quran, matanya buta, usia 4 tahun. Datang kemudian ke sebuah tempat kutab untuk menghafal. Diabadikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, fi Syarah Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama. Ketika disampaikan, datang, dibacakanlah surat Qaf itu. Ayat 1 sampai terakhir. Begitu selesai dibacakan oleh gurunya, kata gurunya, man hafid, siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil mengangkat tangannya mengatakan, hafidtu ala sadri qalbi. Saya sudah hafal, tertanam dalam jiwa saya. Hafal dalam kepala. Ada hafal di luar kepala, itu belum hafal. Masih di luar. Hafal dalam kepala, sudah hafal. Bagaimana cara menghafal itu? Sehingga Allah mengatakan, hei, dibacakan sekali, kamu tinggal ikuti. Kami yang akan tanamkan Quran dalam jiwamu. Apa rahasia terbesarnya? Kata para pakar tafsir, Nabi itu banyak mendapat kemudahan dari Allah karena tingkat takwanya begitu tinggi. Sehingga beliau berkata, ana atqakum. Saya orang yang paling takwa di antara kalian. Di semakin takwa meningkat, semakin ilmu ditanamkan oleh Allah. Itu kalimat, bukan kalimat Adi Hidayat, tapi kalimat yang disebutkan di penutup surah Al-Baqarah di ayat yang 282. Penutup ayat 282, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Perhatikan ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mudahkan engkau untuk mendapatkan pengetahuan. Langsung ditanamkan, enggak susah. Sekali baca, hafal. Sekali baca, paham. Baru dibacakan sebagian, ngerti mau kemana maksudnya. Takwa. Dan itu sekali lagi, sambil menghafal Quran, takwa ditingkatkan. Tahajud bangun. Karena ayat menghafal Quran disandingkan dengan tahajud.
Ayat tahajud, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ayat menghafal, walaqad yassarnal Qur'an. Yassara menghafal, tayassara diulang dalam tahajud. Ayo, mulai tahajud, mulai sedekah, infak. Infak. Niatkan untuk mempermudah hafalan. Dulu Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani sebelum datang kepada gurunya, beliau infak dulu. Apa niat infaknya? Beliau katakan, ya Allah, saya berinfak dengan niat ini supaya mudah belajar saya dari guru saya dan mohon tutupi aib guru saya dari pandangan saya. Mohon tutupi ya Allah supaya mendapatkan keberkahan ilmu dari guru. Beliau berinfak, bersedekah, mengatakan, ya Allah, mohon tutupi aib guru saya dari saya supaya saya tidak kehilangan keberkahan ilmunya. Orang sekarang ada beda. Belum datang ke majlis sudah mencela gurunya. Belajar dengan siapa sih? Ustaz ada hidayat, bid'ah. Ya enggak apa-apa. Tapi jangan ikut marah. Barangkali belum tahu. Kalau orang belum tahu, jangan dimarahi, diberitahu. Dan kita doakan. Saya tidak pernah mengajarkan mencela, awas. Kalau Anda belajar dengan saya pulang-pulang pandai mencela, saya bersaksi di hadapan Allah, Anda bukan murid saya. Walaupun ada yang mencela saya, enggak apa-apa, karena belum tahu. Tidak harus celaan dibahas dengan celaan. Kita balas dengan doa dan kebaikan. Beda pendapat, boleh. Tapi jangan sampai menghalangi kita untuk saling mendoakan dan minum teh bersama. Jelas? Baik. Yuk, saya berikan caranya, cukup 5 menit saja. Bismillah. Saya hapus sebentar ya. Insya Allah. Datang sendiri, terangkan sendiri, nulis sendiri, menghapus sendiri, luar biasa. Jamaah tinggal melihat, catat, masuk surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi, membantu pada kebaikan, dia akan mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Semoga orang yang menghapus dapat pahala yang sama dengan yang menulis. Ya, saya tidak harus menulis dulu. Fokus, sekarang kita mulai. Lihat sini. Saya cepat ya, karena waktu kita terbatas. Kita hanya 5 menit saja, kemudian kita berhenti. Insya Allah di jam 10 kita selesai dengan tuntas. Ya. Fokus, bismillah. Siap? Takbir. Menghafal Quran sulit atau mudah? Yakin? Yakin? Siapa yang mau jadi hafid, angkat tangan. Ya udah ganti nama. Ikhlas. Ikhlas. Walaupun tidak 30 juz, kita berusaha dengan baik. Siap? Yang jadi hafid, angkat tangan. Yo, sini. Fokus, saya bikin garis dulu begini. Saya buat garis begini. Fokus, ini berikan sinopsis nanti. Semua keterangan saya Anda bisa temukan di buku At-Taisir. MZN, ada murajaah itu, nanti insya Allah akan ada video untuk memudahkan itu. Ini kanan. Ini apa? Yang ini kiri. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Sekarang lihat. Kalau saya tunjuk ini berarti atas. Atas. Apa? Sebutkan. Kiri atas. Yang ini? Ini tengah. Berarti kanan. Kalau ini kanan. Ini kiri. Ulangi. Ini enggak ada. Luar. Siap ya? Jelas? Sekarang kita buka lembaran dulu Al-Baqarah. 1 sampai 5. Lihat sini. Karena letaknya di kiri, maka saya hapus yang kanan ini dulu. Jadi kalau Anda ada mushaf At-Taisir, langsung otomatis di atasnya akan ada tulisan kanan. Sampingnya kiri. Di Anda kalau menghafal tinggal lihat ini kanan. Berarti nanti ayat yang dibacakan sebelah kanan atas. Nomor sekian. Kiri atas nomor sekian. Kiri bawah nomor sekian. Otomatis. Ini apa? Baik, fokus, fokus. Saya tuliskan dulu. 1, saya tuliskan begini. Ini nomor 1 ada di mana? Alif Lam Mim. Saya singkat saja. 2, ini masih di atas, tengah yang ini. 2, Dzalika. Dzalikal kitabu la
raiba fi. Dzalika 2. 3. Mulai ke tengah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina. Nomor berapa? 3. 4. Tengah agak sedikit ke bawah. Cuman pakai wau. Walladzina. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. 4 apa? Walladzina. Ulang. 1. Alif. Lam. Mim. 2. Dzalika. 3. Alladzina. 4. Walladzina. 5. Ulaika. Bawah. 5 apa? Ulaika. Baik, sekarang tutup mushafnya. Yang buka mushaf tutup mushafnya. Saya ingin berikan dengan cepat. 5 ulaika. Perhatikan sini. Sekarang lihat cara menghafalnya. 5 menit dari sekarang. Ya, fokus baik-baik. Nomor 1 alif lam mim. Apa? Alif, lam, mim. Saya cek. 1 apa? Alif, lam, mim. 1 apa? Alif, lam, mim. Baik, kiri atas. Ketika Anda sudah menghafalkan alif lam mim bagian pertama, langsung ke bagian terakhir 5. 5. 1 dengan 5. Kenapa ambil 5? Untuk patokan yang tengah-tengah. Kalau Anda sudah dapatkan 5, berarti tengahnya tinggal 4, 3, dan 2. 5, ulaika. Apa 5? Ulaika. 5? Ulaika. 1? 5? Ulaika. Baik. Kalau sudah paham, 1 dengan 5, lihat yang paling mirip. 3 dengan 4 ini mirip. Yang 3, alladzina. 3? 3? 3? 4 pakai wau. Walladzina. 4? 4? 3? 4? 5? 1? Kalau sudah tahu bedanya, alladzina walladzina tinggal 2. Dzalika. 2? 2? 2? 1? 2? 3? 4? 5? Cuma 2 menit. Sekarang acak. 5? 3? 1? 4. Sebutkan posisinya. Nomor suratnya apa? Nomor berapa? Posisinya di mana? Alladzina. Surat apa? Ayat keberapa? Posisi? Ulaika. Nomor? Surat apa? Posisi? Baik, sebutkan ayatnya, saya sebutkan nomornya. 1. 4. 5. 3. Masya Allah. Nih, ini. Bukan, kosong, nggak ada apa-apa tuh. Jadi kalau di kepala kita sudah ada Al-Quran, maka semua akan tergambar Al-Quran. Ustadz Adi Hidayat, anaknya ada berapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ukuran peci, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Istri ada berapa? Alif lam mim. Apakah berniat poligami? Shadaqallahul azim. Gampang. Semua Quran. Sekarang kami kalau di at-taisir, murojaah sama anak-anak, nggak pernah nyebutkan ayat, nomor. 1, 5, 7, 8, 10, 9, 11, 110, 150, 200, 204, 44, 45, 46, 47, suratnya apa? Sebutkan. Itu indah, enak. Yang paling dahsyat ketika mereka selesai hafalan, awal-awal itu lancar, alif lam mim dzalikal kitab. Begitu mengucapkan An-Nas yang biasa dihafalkan bisa terbata-bata. Qul a'udzu birabbin nas. Air matanya mengalir. Begitu sudah minal jinnati wan nas, pecahlah tangisannya. Allahu akbar, ya Allahu akbar. Dia telepon ibunya. Mama, saya sudah hafal Quran, Ma. Pak, saya sudah hafal Quran, Ma. Terima kasih telah melahirkan saya, Ma. Terima kasih telah melawat saya, Pak. Saya sudah hafal Quran. Itu orang tuanya pun gak bisa berkata apa-apa di teleponnya. Anda telah mendapatkan karunia melebihi dari dunia yang telah Anda kumpulkan selama hidup Anda. Demi Allah saya katakan, ketika kalimat minal jinnati wan nas keluar di lisan kita,
maka semua puncak kebahagiaan tertanam di jiwa. Kalau Anda ingin tenang, jadikan anak kecil Anda penghafal Quran. Walaupun dia hafal Al-Ikhlas, anak 3 tahun, Anda pulang capek dari kantor, macet di jalan. Begitu masuk pintu rumah, Anda ketok rumah, nggak ada jawaban. Anda buka pintu kamar, anak Anda yang 3 tahun ternyata sedang mengulang Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Air mata Anda bisa keluar dan tenang keadaan jiwa Anda. Seketika Anda akan temui dia, Anda tunggu sampai selesai, Anda peluk dia, Anda angkat dia, dan Anda akan merasakan ketenangan dalam hidup Anda. Apalagi ketika Anda mendengar kabar bahwa saat usia di atas 5 tahun, dia telah hafal 30 juz. Maka sempurna semua kesulitan yang telah Anda alami, dan hilang semua kepenatan yang telah Anda lalui dalam kehidupan Anda.